Muhammad Toha lahir di Jalan Bancuy, Desa Suniraja, Kota Bandung pada tahun 1927. Ayahnya bernama Suganda dan ibunya berasal dari Kedung Halang, Bogor Utara, Bogor yang bernama Naria. Ayah Toha meninggal pada tahun 1929 saat beliau masih berumur 2 tahun. Ibunya kemudian menikah lagi dengan Sugandi, adik dari ayah Toha. Tetapi tak lama kemudian, keduanya bercerai dan Muhammad Toha diambil oleh kakek dan neneknya dari pihak ayah, yaitu Bapak Jahiri dan Ibu Oneng. Toha mulai masuk folk school atau sekolah rakyat pada usia 7 tahun hingga kelas 4. Sekolahnya terhenti ketika Perang Dunia II pecah. Saat masa pendudukan Jepang, Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Seinendan, yaitu organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Toha juga membantu kakeknya di Biru Sonda dan bekerja di bengkel motor di Cikuda Pateo. Beliau juga belajar menjadi montir mobil dan bekerja di bengkel kendaraan militer Jepang sehingga ia juga mampu berbahasa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, ia terpanggil untuk bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI yang dipimpin oleh Ben Alamsyah, paman Toha sendiri. BRI selanjutnya digabungkan dengan Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuntjak menjadi Barisan Benteng Republik Indonesia. Dalam laskar ini, ia duduk sebagai komandan seksi 1 bagian penggempur. Pada tahun 1945, Toha diartikan sebagai pemuda pemerintahan dengan tinggi 1,65 meter, bermuka lonjong dengan pancaran mata yang tajam. Muhammad Toha juga berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa bermula ketika pada 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian utara segera dikosongkan selambat-lambatnya pada 29 November 1945. Selain itu, para pejuang kemerdekaan Indonesia juga harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Kekaisaran Jepang. Apabila ultimatum tersebut tidak segera dilakukan, sekutu mengancam akan mengambil tindakan tegas. Tetapi, peringatan itu tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia, sehingga menimbulkan bentrok senjata antara pejuang pribumi dengan tentara sekutu. Pada 23 Maret 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan pejuang tentara keamanan rakyat segera mengosongkan kota Bandung Selatan. Namun, ultimatum ini kembali tidak dihiraukan oleh para pejuang kemerdekaan. Alhasil, rakyat diungsikan keluar kota Bandung. Para anggota TKR juga terpaksa meninggalkan Bandung bagian selatan sebelum akhirnya dibumi hanguskan. Kejadian itu turut membuat Muhammad Toha sebagai pejuang muda Indonesia sangat geram. Ia lantas berniat untuk masuk dan menghancurkan gudang misi sekutu di Dayakolot agar misi mereka dapat terkalahkan. Dayakolot memiliki arti penting untuk menunjang daerah pertahanan bagi pejuang Indonesia yang terletak di selatan Dayakolot, serta markas Tentara Republik Indonesia. Jadi,
daerah Dayakolot merupakan tempat strategis baik untuk rakyat Indonesia maupun sekutu. Muhammad Toha menyampaikan masukannya kepada atasan, tapi ditolak. Beliau akhirnya bertekad untuk menghancurkan gudang mesiu secara diam-diam. Sesampainya di Dayakolot, Toha bersama beberapa rekan seperjuangannya segera melancarkan misi mereka. Salah satu rekannya yaitu Muhammad Ramdan. Dalam waktu cukup singkat, terdengar suara ranjau yang meledak bersamaan dengan suara tembak-menembak antara Belanda dengan pasukan Muhammad Toha. Pada peristiwa inilah beliau meninggal saat beliau berusia 19 tahun. Ketika gedung mesiu tersebut diledakkan, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan gagal melarikan diri karena kondisinya yang sudah parah akibat tembakan musuh. Muhammad Toha tewas bersamaan dengan meledaknya gedung mesiu milik sekutu tersebut. Atas jasanya, beliau dikenal sebagai pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Saat ini, monumen yang digunakan untuk memperingati jasa beliau terletak di daerah Dayakolot, Kota Bandung, tepat di depan kolam yang merupakan bekas terjadinya ledakan. Awalnya, monumen tersebut dibangun atas swadaya masyarakat pada 1957. Tapi pada 1990-an, pemerintah setempat merenovasinya dan merawatnya hingga sekarang. Kemudian setelah beberapa tahun Belanda pergi dari Indonesia, Nasution yang menjabat sebagai KSAD diminta untuk meresmikan nama Jalan Raya Banjaran diganti menjadi Jalan Muhammad Toha. Jalan Muhammad Toha adalah salah satu jalan terpanjang di Bandung yang membelah kota mulai dari persimpangan 4 Jalan Balenggede sampai Jalan Pungkur sampai ke Jalan Muhammad Toha hingga ke Jalan Raya Dayakolot. Rutenya menyambungkan dua kota, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk mengenang Muhammad Toha di Kota Bandung, ada juga sekolah yang bernama SD Muhammad Toha yang masih berada di Jalan Muhammad Toha dekat ITC Kebon Kelapa. Meskipun hanya sebentar berjuang, beliau memiliki jasa yang sangat besar bagi Kota Bandung. Ia memiliki tekad yang kuat dan mengorbankan nyawanya untuk terus berjuang melawan sekutu.